Halo sahabat Yanlim Tutorial dimanapun berada. Kesempatan baik ini kembali lagi kita akan membahas soal P3K tentang sosiokultural yang bagian ketiga. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Pertanyaan pertama, Anda adalah seorang pegawai biasa. Pada suatu saat, tamu dari atasan Anda yang datang dari luar kota, sedangkan atasan Anda sedang izin keluar. Tindakan Anda yang paling tepat adalah A. Meminta tamu tersebut untuk menunggu. B. Menelpon atasan Anda agar segera kembali ke kantor. C. Menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. D. Meminta tamu tersebut untuk pulang agar tidak menunggu. Silakan. Jawaban yang tepat yaitu C ya, menemui tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Yang kedua baru meminta tamu itu untuk menunggu seperti itu ya. Oke, silahkan kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Saya sedang mengerjakan ujian calon pegawai negeri sipil. Waktu yang disediakan tinggal 5 menit lagi, padahal ada beberapa soal yang belum saya selesaikan. Yang saya rasakan adalah A. Berusaha menutupi kecemasan saya. B. Tak ingin memikirkannya. C. Merasa gelisah khawatir tidak selesai. D. Tidak tahu apa yang saya rasakan. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya A ya sahabat semua. Berusaha menutupi kecemasan saya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Oleh panitia penyelenggara saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah option A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan meminta ditempatkan sendiri. C. Mengajukan keberatan dan meminta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Silakan. Sekali jawabannya yaitu option D, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Saya baru saja pindah ke lingkungan yang baru dan ingin mengadakan syukuran dengan menggunakan pentas musik. Seorang tetangga mengingatkan saya kalau budaya di lingkungan tersebut mengadakan pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik. Yang saya lakukan adalah A. Mengganti acara dengan hal yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut. B. Tetap mengadakan pentas musik seperti rencana semula. C. Membatalkan dan tidak jadi mengadakan acara. D. Berkomunikasi dengan keluarga untuk mencari solusi permasalahan. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya A ya sahabat semua, yaitu mengganti acara dengan hal yang lebih cocok untuk lingkungan tersebut.
Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Kebudayaan rohaniah atau immaterial culture meliputi A. Karya dan cipta, B. Cipta dan rasa, C. Rasa dan karya, D. Cipta dan karsa. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali, jawabannya option B ya. Cipta dan rasa itu merupakan kebudayaan rohaniah. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 6. Yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya kecuali. Ini kecuali kebalikannya seperti itu ya. A. Menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik. B. Sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. C. Menimbulkan krisis ekonomi dan moneter. D. Menimbulkan konflik antar suku bangsa. Silakan. Tepat sekali, jawabannya yaitu option B ya sahabat semua, yaitu sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Karena yang di sini adanya adalah dampak negatif. Jadi kebalikannya berarti positif seperti itu ya. Option B. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 7. Untuk menjaga kerukunan hidup umat beragama diperlukan toleransi. Wujud toleransi salah satunya dapat dilakukan dengan cara A. Bertanggung jawab terhadap agama yang dianutnya. B. Harus menyiarkan ajaran agamanya masing-masing dengan baik. C. Berkewajiban menyatukan agama yang berbeda-beda di masyarakat. D. Saling menghormati antar sesama umat beragama. Silakan dijawab. Tepat sekali, jawabannya option D ya. Saling menghormati antar sesama umat beragama. Kita lanjutkan nomor 8. Masyarakat Indonesia sering disebut etnik pluralistik karena merupakan masyarakat yang A. Beraneka ragam adat istiadat. B. Persatuan suku bangsanya yang kuat. C. Terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. D. Terdiri atas berbagai ras. Silakan 5 detik. Tepat sekali, jawabannya option C ya. Terdiri atas beraneka ragam suku bangsa. Itu yang disebut dengan etnik pluralistik. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan pertanyaan nomor 9. Perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak mengganggu keutuhan dan kesinambungan masyarakat sejauh telah terakomodasi dalam semangat A. Integralisme. B. Patriotisme. C. Heroisme. D. Nasionalisme. Silakan dijawab. Tepat sekali, jelas ya. Yaitu nasionalisme. Itu merupakan keutuhan seperti itu ya.
Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Siang ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda menemukan kerumunan orang di pinggir jalan, dan ternyata ada yang sedang memerlukan pertolongan. Sedangkan Anda harus segera mungkin sampai di perusahaan itu untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda adalah A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikan karena harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi. C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. D. Menolongnya kemudian membawa ke rumah sakit. Silakan. Jawaban yang tepat di sini yaitu C ya sahabat semua, yaitu tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong. Jadi kita memastikan kalau orang tersebut sudah ada yang menolong, seperti itu ya. Kalau tidak ada, tadi kan pertanyaannya ada kerumunan, seperti itu ya. Jadi kita memastikan bahwa ada yang benar-benar sudah membantunya. Setelah itu kalau memang belum ada, jawaban kedua yaitu D ya, menolongnya kemudian membawa ke rumah sakit. Itu jawaban kedua. Yang paling tepat di sini yaitu C ya, karena kita juga menjalankan tanggung jawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 11. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Option A, takut dan trauma saat berada di jalan. B, tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D, sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Silahkan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya C ya, melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 12. Hubungan dengan rekan kerja yang baik dapat tercermin dalam bentuk seperti apa? A. Relasi yang baik butuh waktu agar bisa tercipta. B. Saat atasan memberi tugas kepada kita. C. Saat kita sedang membutuhkan bantuannya. D. Sering saling bantu-membantu saat rekan mengalami kesulitan. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya yaitu sering D ya, sering saling membantu saat rekan mengalami kesulitan. Jadi kita harus saling membantu sesama rekan, seperti itu ya. Kalau yang C, saat kita membutuhkan bantuannya, berarti kita hanya perlu saat hanya dekat saat kita ada perlunya, seperti itu ya. Oke, sudah jelas jawabannya D. Kita lanjutkan ke pertanyaan 13. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ingatkan baik-baik agar lebih ramah. B.
tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. C. Mendoakan yang terbaik untuk pegawai tersebut. D. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Silakan, waktunya 5 detik. Tepat sekali jawabannya yaitu A ya. Mengingatkan baik-baik agar lebih ramah. Seperti itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 14. Ketika saya sedang naik motor di jalan mendekati kampus tempat saya kuliah dulu, saya melihat ada seorang dosen yang dulu terkenal sangat galak sedang jalan kaki. Saya akan A. Berhenti dan menyalami dosen tersebut. B. Diam saja dan pura-pura tidak tahu. C. Langsung menambah kecepatan agar tidak terlihat. D. Menyelami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya option D ya. Menyalami dosen tersebut dan menawari untuk memberi boncengan. Walaupun dosennya killer seperti itu ya, galak, kita sebagai mahasiswa juga harus mengingat seperti itu, tidak boleh dendam seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 15. Ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah A. Menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. B. Menanyakan apa yang terjadi. C. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. D. Memanggil petugas bengkel. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya option C ya. Membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Lanjut ke pertanyaan 16. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin protes ke semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. B. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. C. Ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil tindakan. D. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya yang D ya. Mengajak pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Kita lanjutkan ke pertanyaan 17. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya adalah A. Menggunakannya untuk keperluan saya. B. Menyimpannya sebagai kenangan. C. Menggunakannya untuk menyenangkannya saja. D. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Silakan, waktunya 5 detik.
Berarti jawaban yang tepat yaitu option A ya, menggunakannya untuk keperluan saya. Itu salah satu untuk menghargai pemberian orang lain, seperti itu ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 18. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda? Option A, berusaha memahami perbedaan tersebut. B, tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. C, biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. D, mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Silakan jawab. Tepat sekali jawabannya D ya. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Kita lanjutkan ke pertanyaan 19. Ketika Anda makan, di sebelah Anda ada orang yang bau badan. Bagaimana sikap Anda? A, cepat-cepat menyelesaikan makan lalu pergi. B, cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C, biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D, mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu C ya. Biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Jadi walaupun itu orangnya bagaimana seperti itu ya, kalau kita tidak ada merasa terganggu ya biasa-biasa saja seperti itu. Sudah jelas ya. Kalau mencari posisi yang enak dan nyaman seperti itu agak kurang tepat, karena di sini yang ditanyakan di sebelah, apakah Anda terganggu atau tidak seperti itu. Kalau merasa terganggu ya jawaban yang tepat yaitu D ya. Kalau tidak terganggu ya C, biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. Jadi poin yang paling besar di sini yaitu option C. Poinnya 4. Setelah itu D poinnya 3. Poin 2 yaitu A dan poin 1 yaitu B. Oke, kita lanjutkan soal 20. Teman sekantor saya mengalami masalah. Di saat yang sama, ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Saya, option A, memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. B, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. C, bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. D, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat yaitu option D ya. Menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 21. Dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat ada pada saya, dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah A, mengerjakan tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. B, mengkonsumsi obat suplemen agar mendongkrak tenaga saya untuk menyelesaikan semua tugas.
C. Mengerjakan semua tugas dengan baik meskipun sangat terbebani. D. Mengerjakan semua tugas setengah-setengah saja, yang penting sudah dianggap bertanggung jawab. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya option A ya. Mengerjakan tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Kita lanjutkan ke pertanyaan 22. Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat yang tidak sependapat dengan usul saya. A. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang tersebut. B. Bersikeras agar usul saya yang diterima. C. Mempertimbangkan pendapat tersebut dengan melihat siapa orangnya. D. Tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Silakan jawab. Tepat sekali jawabannya option A ya. Dengan senang hati mempertimbangkan pendapat orang lain. Kita lanjutkan ke pertanyaan 23. Pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang akan Anda lakukan? A. Pulang ke rumah dan menyelesaikan pekerjaan di hari berikutnya. B. Menyelesaikan pekerjaan tapi meminta uang lembur. C. Menyelesaikan pekerjaan dengan harapan memperoleh uang lembur. D. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya option D ya. Menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 24. Atasan Anda hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi atau daerah pelosok. Padahal Anda adalah karyawan yang sudah lama mengabdi dan berprestasi dan Anda cukup dekat dengan atasan. A. Mencari alasan karena dekat dengan atasan jadi bisa dinegosiasi. B. Bersedia dipindah tanpa membantah. C. Mengusulkan karyawan yang lain saja karena Anda merasa senior dan disegani di kantor. D. Berangkat dengan sangat terpaksa. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya di sini yaitu B ya. Bersedia dipindahkan tanpa membantah. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 25. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat Anda ditolak peserta rapat. Saya akan option A. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. B. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. C. Menghargai perbedaan pendapat. D. Berlapang dada menerima penolakan itu. Silakan dijawab. Tepat sekali jawabannya
C ya, menghargai perbedaan pendapat. Pertanyaan nomor 26. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian, datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah: option A, memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi. B, memberikan ia sisa makanan dan uang. C, membelikannya makanan. D, menanyakannya apakah ia bersekolah. Silakan dijawab. Oke sahabat semua, silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau kita sedang makan dan ada seorang anak seperti itu ya, datang lah membilang bahwa dia lapar dan meminta uang atau sisa makanan, sikapnya seperti apa? Apakah kita memberi uang lalu menyuruhnya pergi, atau juga memberikan ia sisa makanan kita dan uang, atau kita membelikannya makanan, atau sikap kita menanyakan apakah dia itu bersekolah, seperti itu. Silakan tulis jawabannya pada kolom komentar. Oke sahabat semua, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita. Jika ada salah pengucapan dan kata-kata, saya Yan Lim Tutorial mohon dimaklumi dan dimaafkan. Ingat like, komen, subscribe channel ini untuk kemajuan ke depan. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.